بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. Di usia 40 tahun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama setelah bertahanus atau menyendiri beribadah di Jabal Nur. Dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5, mulai saat itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul ke dunia untuk menyampaikan ajaran mulia sebagai panduan hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Dan mengutus Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi dan rasul untuk membimbing seluruh umat manusia ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah, antara lain perombakan sistem kebudayaan, sosial, kepercayaan penduduk Makkah dan meluruskan sistem sosial yang tidak adil. Apa misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah di tengah masyarakat yang anti-Islam? Simak selengkapnya di video ini. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal 571 Masehi, bertepatan dengan tahun Gajah, 53 tahun sebelum Hijrah, di Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sempurna. Ia adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai panduan hidup seluruh umat manusia. Maka dengan surat Al-Alaq ayat 1-5, menjadi identitas bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membedakan dirinya dengan manusia pada umumnya. Ada dua hal yang mendasari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, kepercayaan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Arab Mekah pada saat itu dijangkiti perbuatan syirik dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan kepada mereka tentang hari akhirat, kebangkitan manusia setelah mati, dan hari pembalasan amal. Yang kedua adalah kerusakan moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada perilaku dan akhlak yang mulia, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Itulah dua ajaran yang menjadi inti atau substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah di Mekah. Yang pertama adalah
peneguhan akidah. Dan yang kedua adalah ajakan kepada perilaku dan akhlak yang mulia. Pada awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dengan metode sirriyah, sembunyi-sembunyi, dengan pendekatan personal, sebab pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Dengan pendekatan personal ini Rasulullah SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Rasulullah SAW memperhatikan situasi dan kondisi dalam berdakwah. Selama berdakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun lamanya, Rasulullah SAW mengajak kerabat, keluarga besar dan sahabat karib beliau memeluk Islam. Di antara mereka yang masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar, Ummu Aiman. Setelah masuk Islam, Abu Bakar berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Beberapa sahabat yang memeluk Islam melalui Abu Bakar, di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Fatimah bin Hattab, Arkom bin Abil Arkom, dan sebagainya. Mereka disebut dengan as-sabiqunal awalun, generasi pertama Islam. Dakwah sembunyi-sembunyi atau sirriyah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk strategi, mengantisipasi pengikutnya yang masih sedikit dan lemah, sedangkan ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy begitu kuat. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, yaitu ayat 94 dari surat Al-Hijr, Fasda, bima tumar wa'arid anil musyrikin, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Al-Muthalib. Nabi menyeru kepada mereka di Bukit Safa untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun semua kerabatnya menentangnya kecuali Abu Thalib. Ia mendukung dakwah Nabi dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy, meskipun ia sendiri tidak menerima ajakan masuk Islam. Setelah peristiwa di Bukit Safa tersebut, para pemimpin kafir Quraisy bereaksi untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan mendatangi pamannya Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya, namun Abu Thalib menolak. Mereka menawarkan tahta dan harta, asalkan beliau bersedia menghentikan dakwahnya. Tawaran itu pun ditolak keras oleh Rasulullah SAW. Mereka melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Menyiksa bagi yang masuk Islam disiksa dengan kejam seperti Bilal bin Rabah dan yang lain. Puncaknya kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun, yang isinya adalah 1. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. 3. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. 4. Kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Jalan dakwah adalah jalan resiko, dan resiko berbanding lurus dengan hasil. Dakwah terang-terangan resikonya tinggi, tetapi hasilnya maksimal. Sedangkan dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi, resikonya minim, tetapi hasilnya kurang maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat.